ya Ci ya? Oke. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari. Jadi kita mau mulai muji Tuhan. Kita mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Oke? Semua masih ingat? Yesus Pokok. Kalau Cici sih udah. Aduh, kayaknya kita salah nih. Kita capek karena kita nggak minta semangat dari Tuhan. Kita ini mulai doa nggak ya? Iya. Astaga, kita Aduh, dulu. ya ampun. Kita mau doa dulu deh, biar nanti pujian selanjutnya lebih semangat lagi. Oke? Mantap. Oh ya, ayo kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Cici pimpin kita semua berdoa. Kami ucap syukur ya Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa untuk memulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami, agar kami mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tanya dulu Kak Cik, apa kabarnya beliau semua? Oke, ulang lagi nih. Bareng-bareng Cik, 1, 2, 3. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Udah semangat ya, kita udah minta semangat dari Tuhan. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa Cik? Cici, sebelumnya aku mau nanya deh Ci. Chester tau gak sih lagu yang ini yang bilang apa? Anak Tuhan di dalam sangkar. Kok di dalam sangkar? Di mana dong? Dalam tanah? Bukan. Di mana ya kira-kira tuh? Oke, karena kita udah lupa, udah lama nih kita nggak ke gereja gitu kan. Kita mau ulang lagu ini biar anak-anak tahu, adik-adik tahu anak Tuhan tuh di dalam mana ya? Dalam sangkar, dalam tanah atau dalam mana? Oke, kita nyanyi aja biar kita ingat. Oke, anak monyet di dalam sangkar, ada ingat? Kita nyanyi lagu itu. Ayo ke musik. Dalam sangkar bukan sih? Bukan, tadi kan disebutin. Dalam tanah? Bukan, Chester. Di dalam mana? Di dalam gereja. Di dalam gereja. Biar makin tahu lagi anak Tuhan dalam mana, kita menyanyi Aku Anak Raja kali ya. Biar Boleh, makin yakin. Boleh? Boleh. Oke, Aku Anak Raja. Ingat semuanya? Kita nyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Kita semua anak raja, tangan melambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pintu bergoyang-goyang, berputar. Melambai-lambai, kaki dihentak-hentak,
aku anak raja, biar kita makin yakin dan diteguhkan lagi, kita harus dengar firman Tuhan dulu. Oke? Yang tadi berdiri, boleh silahkan duduk. Boleh tenangin diri dulu, siapin hati dulu. Kita menyanyikan lagu persiapkan hati ke Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita mau sekali katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Sekali lagi ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Lebih keras lagi kita ucapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawakan kami tempat ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang Engkau berkati Tuhan setiap pokok cici yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat merayap dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak Super Kids yang dikasih Tuhan dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, Anak-anak, Cici perkenalkan diri Cici dulu ya. Nama Cici adalah Meli. Ya, hari ini Cici akan cerita tentang seorang yang diutus Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah,
Yang sudah sekolah minggu lama pasti tahu ceritanya. Tapi yang baru sekolah minggu penasaran kan? Nah, anak-anak siapkan hati dan siapkan telinga, siapkan mata kita juga untuk menonton tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat.
Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Lepaskanlah umatku. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan.
Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, "Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya." Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat, namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan, dibebaskannya orang Israel. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang.
Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Nah, bagaimana filmnya? Bagus kan? Siapa yang tadi diutus Tuhan? Ya, Musa. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa kita bila sudah dipilih oleh Tuhan, kita tidak boleh ragu atau takut. Kita harus berani karena Tuhan akan menyertai kita. Contohnya saja, kalau anak-anak yang sudah besar dipilih menjadi ketua regu, ketua kelas, ya, atau pemimpin. Nah, jangan takut dan jangan ragu karena Tuhan sudah memilih lewat orang-orang yang menunjuk anak-anak, ya. Kalau takut, kita minta sama Tuhan lewat berdoa, baca firman. Tuhan pasti akan berikan kita keberanian dan juga kepintaran dalam memimpin. Apalagi yang masih kecil-kecil, ya, kelas kecil, takut ditinggal mama atau mau ke toilet. Minta pimpinan Tuhan, minta keberanian sama Tuhan. Tuhan akan berikan itu semua. Ya, anak-anak ya. Nah, Cici punya ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Yesaya 6 ayat 8. Kalau yang kelas besar bisa dari lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, bila yang kelas kecil seperti kelas Daud, di bagian B-nya saja. Jadi Yesaya 6 ayat 8b bunyinya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Seperti itu ya anak-anak ya, ayat hafalannya ya. Anak-anak juga bisa baca ceritanya di Alkitab di Keluaran 3 sampai 5 ya. Di situ anak-anak ada cerita tentang Musa. Akhirnya kita akan menutup jam ibadah kita siang ini. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat anak-anak. Yuk, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah menyaksikan cerita tentang Musa yang Kau utus untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, kami juga mau diutus oleh Engkau untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada semua orang, agar semua orang percaya kepadamu. Dan berikan juga kami keberanian untuk menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.